Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek refleksi UAS pada matkul perkembangan peserta didik. Saya akan mengangkat 4 materi. Kita langsung saja ke yang pertama, teori perkembangan peserta didik, konsep dasar perkembangan belajar peserta didik. Teori perkembangan peserta didik mencakup berbagai pendekatan untuk memahami perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi selama masa pertumbuhan. Konsep dasar perkembangan belajar mengacu pada bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan. Teori seperti Piaget, kognitif, Vygotsky, sosial budaya, dan Erikson, psikososial sering digunakan untuk menjelaskan proses ini. Pemahaman teori ini membantu pendidik merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Berikut adalah beberapa penjelasan dari teori Jean Piaget. Untuk yang pertama adalah sensori motor. Ini mulai dari 0 sampai 2 tahun, yaitu anak belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang kedua, praoperasional, 2-7 tahun, anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata, tetapi masih sulit memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, operasional konkret, 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis, tetapi hanya pada hal konkret. Dan yang terakhir, operasional formal, 11 tahun hingga ke atas, mulai mampu berpikir abstrak dan kritis. Dan berikut adalah teori dari Lev Vygotsky dan Erik Erikson. Yang pertama dari Lev Vygotsky adalah menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan scaffolding untuk membantu peserta didik mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Dan untuk Erik Erikson menjelaskan perkembangan psikososial seperti remaja yang mencari identitas diri. Kesimpulannya dari materi pertama adalah guru perlu memahami teori-teori ini untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan tahap perkembangan peserta didik. Dan selanjutnya kita langsung ke materi yang kedua, yaitu tugas-tugas perkembangan manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Tugas perkembangan manusia menurut Robert Vickers terdiri dari tahapan yang harus dicapai individu sesuai dengan usia, seperti belajar berjalan, berbicara, hingga menemukan identitas diri. Dalam konteks pendidikan, tugas-tugas perkembangan ini membantu pendidik memahami kebutuhan peserta didik di setiap tahap, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Misalnya, anak usia remaja memerlukan pendidikan yang mendukung eksplorasi identitas dan kemandirian, sementara anak-anak membutuhkan lingkungan pembelajaran yang mengembangkan rasa ingin tahu. Dan ini adalah teori menurut Robert Vickers. Yang pertama, dari anak-anak akan belajar berjalan, berbicara, dan mengenal lingkungan. Untuk remaja, mereka akan mengeksplorasi identitas dan kemandirian. Dan dewasa, menjalin hubungan, menemukan karir, dan membangun keluarga. Dan ini adalah contoh dalam pendidikan. Tugas perkembangan ini memiliki implikasi besar. Contohnya seperti pada anak sekolah dasar, guru perlu mengembangkan rasa percaya diri. Untuk anak remaja, pembelajaran harus mendorong eksplorasi seperti diskusi atau proyek kelompok. Kesimpulannya, dengan memahami tugas-tugas ini, guru dapat menciptakan strategi pembelajaran yang relevan dan mendukung perkembangan peserta didik. Dan berikutnya materi yang ketiga, perkembangan kognitif, sosial, dan moral. Kita mulai dari yang kognitif dulu, yaitu kognitif adalah hal yang berkaitan dengan perkembangan, kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, peserta didik melalui 4 tahap perkembangan kognitif: sensori motor, praoperasional, operasional, konkret, dan operasional formal. Dan selanjutnya adalah sosial, yaitu hal yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi dan membangun hubungan seperti orang lain, seperti perkembangan empati dan kerjasama. Dan yang terakhir, moral, mengacu pada penilaian individu terhadap
apa yang benar dan salah, seperti yang dijelaskan dalam teori Kohlberg. Pendidikan harus merangsang ketiga aspek ini secara seimbang untuk membentuk individu yang utuh. Dan selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu motivasi dan belajar. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang memengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Motivasi terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Guru dapat meningkatkan motivasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memberikan umpan balik yang membangun, dan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah hal untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, kita dapat mengkaitkan materi pembelajaran dengan hal-hal yang relevan dalam kehidupan siswa. Yang kedua, gunakan metode yang menarik, seperti permainan atau proyek kreatif. Ketiga, berikan pujian dan umpan balik positif agar siswa merasa percaya diri. Contohnya, jika siswa kurang termotivasi dalam pelajaran matematika, guru dapat memberikan contoh soal yang terkait dengan minat mereka, seperti olahraga atau musik. Kesimpulannya, dengan pendekatan yang tepat, motivasi siswa dapat ditingkatkan untuk mendorong hasil belajar yang optimal. Dan ini adalah kesimpulan dari beberapa materi yang telah saya sampaikan. Yaitu kita sebagai pendidik memahami perkembangan peserta didik sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Setiap tahap perkembangan memiliki kebutuhan yang berbeda. Tugas guru adalah mendukung siswa sesuai tahapannya. Mari kita selalu belajar beradaptasi pada siswa dan memberikan kebutuhan bagi siswa. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.